Sayang, Tante maaf ya, saya ada meeting jadi baru bisa nyusulin kalian. Gak apa-apa sayang. Jadi ada info apa nih yang saya ketinggalan? Jadi mama itu ngajakin aku buat ke Singapura buat cek sakit asam lambung aku. Bener-bener deh, mama sama kamu tuh sama aja lebay soal sakit aku. Iya, kita begini kan karena kita sayang sama kamu, Put. Bener kan, Pangeran? Ya udah, pokoknya kalian tuh nggak perlu khawatir. Aku baik-baik aja. Lagian selama ini juga udah nggak pernah kambuh lagi sakitnya. Oh iya sayang, tadi aku sama mama udah pesen makan. Jadi kalau kamu mau makan, kamu pesen ya. Aku mau ke toilet bentar. Iya sayang. Putri nggak mau ikut pengobatan saya ke Singapura. Karena dia nggak pernah merasa sakitnya itu parah. Kita nggak bisa sembunyiin sakitnya Putri lagi, Pangeran. Kita ini kejar-kejaran sama waktu sebelum penyakit kistanya dia tuh semakin membesar. Saya paham Tante. Saya juga akan cari cara untuk kasih tahu ke Putri. Bahkan sekarang pun saya juga lagi berpikir. Jangan buang-buang waktu kamu, Pangeran. Kamu harus segera beritahu Putri tentang penyakitnya. Ini demi keselamatan Putri. Saya harus secepatnya kasih tahu ke Putri soal penyakitnya. Sebelum Putri tahu sendiri atau dia tahu dari Oma. Lebih baik Putri dengar dari saya daripada dia dengar dari orang lain. Pangeran sama mama lagi ngobrolin apa ya? Kayaknya serius banget sampai muka mereka kelihatan tegang. Mama kayak marah gitu ke pangeran. Terus pangeran kayak mohon-mohon ke mama. Sebenarnya ada apa sih? Saya juga sangat mencintai Putri, Tante. Sama seperti Tante. Kita berdua ingin yang terbaik untuk Putri. Kok kalian berhenti ngobrolnya? Tadi aku lihat kok kalian lagi ngobrol. Nggak mau aku denger ya obrolannya. Kalian rahasiain sesuatu dari aku. Sama sekali enggak kok sayang. Nggak ada yang kita rahasiain kok. Tadi saya sama Tante Lisa lagi ngomongin soal perjalanan kamu ke Singapura. Kamu yakin? Tadi aku lihat kok muka kalian tuh tegang banget ngobrolnya. Kalau nggak percaya kamu tanya aja ke Tante Lisa. Emang bener mah, aku tadi lihat loh muka kalian tegang. Apa ada masalah serius? Iya sayang. Mama cuma mau menunda keberangkatan Mama dan kamu ke Singapura beberapa hari ke belakang. Kenapa tiba-tiba ditunda? Kayaknya Pangeran udah punya plan sama kamu apa gitu, saya juga nggak ngerti. Nanti kalau udah selesai urusannya baru kita ke Singapura ya. Tante tunggu info dari kamu ya, Pangeran, kalau udah selesai. Ya Tante. Makasih ya, Lis ya. Kamu nggak maksain Putri untuk berobat ke Singapura besok. Kita akan sama-sama rawat Putri dan jagain Putri sampai dia sembuh ya. Saya tidak membatalkan rencana membawa Putri ke Singapura untuk berobat. Saya hanya menundanya kok. Sampai Putri tahu sendiri soal penyakitnya.
Jadi saya harap Pangeran, kamu maupun Remo bisa segera menginfokan ini ke Putri. Kalau kalian nggak cerita soal penyakitnya, maka saya sendiri yang akan bilang ke Putri soal penyakit ini. Sekarang saya udah nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Mudah-mudahan Lisa bisa sabar ya, Pi ya. Dan gak gegabah untuk buru-buru ngatasi masalah ini. Iya, Mi. Kita serahin ini dulu ke pangeran ya, Mi. Pipi yakin pangeran pasti punya rencana yang bagus. Aku nggak mau terjadi sesuatu sama Putri karena dia telat ditangani. Saya nggak sanggup lihat Putri menderita. Apalagi kalau dia sampai direndahkan karena penyakit kista ovariumnya membuat dia susah untuk memiliki anak. Aku akan melakukan apapun supaya Putri bisa sembuh. Dan aku nggak akan membiarkan siapapun merendahkan Putri. Termasuk omanya Pangeran. Sayang, kamu punya rencana apa sih sama Mama? Kok sampai Mama nunda keberangkatannya ke Singapura? Saya belum bisa kasih tahu ke kamu, sayang. Tapi kalau udah waktunya, pasti saya kasih tahu. Ceritanya kamu mau surprisein aku lagi ya? Terus katanya Mama nunggu kabar kamu. Kabar apa maksudnya? Kalau itu kabar soal hasil check up kamu, sayang. Kalau emang misalnya hasil check up kamu bagus dan kamu bisa diobatin di Jakarta, ya kamu nggak perlu ke Singapura. Iya, aku juga udah bilang itu ke Mama. Lagian ngapain juga sih cuman sakit asam lambung harus dibawa ke Singapura? Kayak sakitku sakit berat aja. Ya kamu jangan gitu dong, sayang. Mungkin Tante Lisa kayak gitu karena dia sayang dan peduli sama kamu. Kadang aku tuh mikir ya, kamu sama Mama tuh over banget soal penyakit aku. Sebenarnya aku jadi mikir, apa jangan-jangan aku bukan sakit asam lambung doang ya? Aku punya sakit yang serius, tapi kalian nutupin semuanya dari aku. Sayang, udah deh kamu jangan negative thinking ya. Kamu jangan pikir yang macem-macem. Mendingan kamu positive thinking. Dan kamu harus nurut apa kata saya. Kalau kamu harus rajin check up ya rajin check up. Dan kamu harus rutin minum obat. Itu juga obat-obatan kamu kemarin yang habis sudah saya beli di apotek. Jadi kalau habis lagi nanti kamu bilang ke saya aja ya. Biar saya yang beliin. Tapi aku nggak mau lah bergantung terus sama kamu. Aku nggak mau kamu repot. Udahlah sayang. Saya nggak ngerasa direpotin kok. Lagian itu kan tugas saya sebagai calon suami kamu. Pokoknya kalau obat-obatan kamu habis, kamu bilang ke saya ya. Kamu nggak perlu ke apotek sendirian. Itu belum cukup, Putri. Karena penyakit kamu nggak sesepele itu. Mama bilang kalau sakitku nggak sepele. Pangeran juga kayak takut banget aku tahu soal obat-obatan aku. Makanya dia sampai larang aku buat beli obat sendiri ke apotek. Aku jadi makin curiga kalau Pangeran sama Mama sembunyiin sesuatu soal sakit aku.